Siapa sangka 28 Oktober lalu, tepatnya hari Sabtu, ditemukan 2 jenazah di sini. Seorang ayah dan anaknya. Nah, pas saya buka, ternyata itu ada 2 anak. Yang satu di kasur, Iya. yang satu udah sujud juga, yang kecil. Mohon maaf Pak, kondisinya sujud Pak. Ya. Berarti yang meninggal ayah dan anak dalam kondisi sujud. Ya. Kalau ibu nggak, karena dia lemas. Pada saat duduk di tensi, dia bilang, "Dok, pusing," gitu. Pusing sama perutnya nggak enak. Dan saya ngeliat udah langsung tiduran aja, karena memang keadaannya lemas banget ya. Lemas dan ya kurus sekali. Gimana kalau beberapa hari nggak makan kan? Sabtu pagi, 28 Oktober 2023, warga Tugu Selatan Koja, Jakarta Utara dikejutkan oleh penemuan jasad seorang pria bernama Hamka berusia 58 tahun dan anaknya yang berusia 11 bulan dalam kondisi mengenaskan di rumahnya sendiri. Hamka dan anak keduanya ditemukan pertama kali oleh Babinsa dalam kondisi telungkup di lorong dekat kamar mandi dengan darah berceceran di lantai. Sementara seorang ibu berinisial NR dan anak berusia 2,5 tahun berada di lokasi yang sama dalam keadaan lemas tak berdaya. Petugas keamanan dan warga kemudian mengevakuasi jasad korban dan melarikan ibu NR serta anak berusia 2,5 tahun ke klinik terdekat. Untuk menggali lebih dalam peristiwa mengenaskan tersebut, saya Abraham Silaban mendatangi lokasi kejadian, menemui sejumlah warga dan petugas yang mengetahui kejadian menggemparkan ini. Sobat, saya akan ajak Anda semua untuk melihat lebih dekat lokasi ditemukannya 2 jenazah di Jalan Balai Rakyat 5, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Ini dia lokasinya. Siapa sangka 28 Oktober lalu, tepatnya hari Sabtu, ditemukan 2 jenazah di sini. Seorang ayah dan anaknya yang masih berusia 2 tahun. Dan ada istri dan juga anak yang masih 4 tahun. 2 orang terakhir ini dalam keadaan lemas. Dan kalau kita lihat dari lokasi ya, terlihat sebetulnya tempat ini seperti sudah lama tak terurus. Karena masih di garis polisi dan kita belum dapat akses, tentu kita tidak bisa serta-merta masuk begitu saja. Tapi sepenglihatan mata, secara kasat mata saya bisa gambarkan kepada sobat semua. Seperti inilah lokasinya, ada di kawasan padat penduduk. Tepatnya ada di RT 6 RW 3. Dan tuh, tepatnya di atas itu tuh. Pintu yang disebutkan tak terkunci, hanya dibuka gagangnya, ternyata ada peristiwa tragis di balik ini semua. Yang terlihat dari sini adalah properti korban. Di dalam ada semacam perabotan yang sudah tak terpakai lagi, tapi yang jelas ada kendaraan ya. Ada mobil dan juga ada sepeda motor. Kita coba akan gali informasi seterang-terangnya mengenai peristiwa ini. Dan kami bisa pastikan juga di tempat saya berdiri saat ini, dengan segala hormat saya kepada keluarga korban, bau tak sedap masih tercium. Dan bau tak sedap itu jugalah yang kemudian memancing tanda tanya publik 28 Oktober silam mengenai apa sesungguhnya yang terjadi di sini. Masih misteri.
apakah betul ini upaya bunuh diri. Tapi dipastikan bahwa 2 korban selamat, yakni ibu dan anak, dalam kondisi kekurangan asupan atau nutrisi. Ini sesungguhnya misteri yang harus kita pecahkan. Karena berbagai rangkaian peristiwa setahun belakangan mirip terjadi. Saya Abraham Silaban akan coba gali lebih dalam dan akan memberikan penjelasan melalui temuan-temuan saya di lapangan untuk sobat semua. Ikuti saya. Seorang pedagang kue pagi yang berjualan di sebelah lokasi kejadian mengaku sempat bertemu dengan almarhum Hamka 2 minggu sebelum ditemukan tewas. Saya Abraham Silaban akan mencari tahu bagaimana kondisi almarhum Hamka sebelum ditemukan tak bernyawa. Sore, Sore, Mbak. ya. Dengan Mbak siapa, Mbak? Mbak Pandia. Mbak? Pandia. Mbak Pandia? Iya. Oke, Mbak Pandia. Mbak Pandia? Mas Abe ya? Oh, pernah nonton juga ya? Iya. Oke, ya kami punya kewajiban moral untuk datang ke sini untuk mendalami apa sebetulnya yang terjadi di sini. Karena Mbak Pandia juga pasti ikutin ya. Iya. Karena expose-nya kan sudah rame sekarang ya. Mbak Pandia kenal dengan Pak Hamka? Kalau kenal dari kecil sih kenal aja biasa aja, nggak deket banget. Oke. Mbak Pandia tinggal dekat sini berarti? Iya, saya di belakang di Jalan Balai Rakyat 8. Jalan Balai Rakyat 8. Ini Iya. Jalan Balai Rakyat 5. 5. Pertama kali tahu bahwa sudah ditemukan jenazah almarhum Pak Hamka dari mana? Saya yang melapor kebetulan ke Pak Gandhi karena mencium bau aroma yang nggak sedap ya di hari Sabtu itu. Oh, jadi Bu Pandia yang pertama kali Iya. cium itu? Iya betul. Ya, sebenarnya nyiumnya udah lama ya. Saya pikir karena di sebelah gudang, jadi kita pikir tuh baunya bau bangkai tikus. Tapi kok seminggu lebih baunya langsung menyengat gitu. Nah, Oke. saya berdua sama teman saya, Fitra, itu pagi-pagi itu bilang, kok ini baunya beda ya Pak, ini bau apa ya? Kalau di gudang tikusnya ada berapa puluh, saya bilang gitu, Iya. sampai baunya nyengat banget di hari Sabtu itu. Terus saya bilang, kenapa kalau kita laporan aja ke Pak Gandhi yuk, saya bilang gitu. Terus Pak Gandhi ini adalah? Pak Gandhi ini mantan RW. Mantan RW, Ya, oke. mantan RW. Kebetulan rumahnya di depan. Oke. Terus Pak Gandhi kebetulan keluar, terus saya menanyakan ke Pak Gandhi seperti itu. Terus saya menanyakan, Pak ini maaf bau apa ya dari gudangnya Pak Hamka, saya bilang gitu. Kalau misalnya bau tikusnya ada berapa banyak, saya bilang gitu. Ini bau tikus, bangkai tikus, kucing atau bangkai orang ya, saya bilang gitu. Pak Gandhinya sendiri bilang, iya Mbak, saya udah lihat di got-got itu nggak ada tikus, katanya gitu. Dia sudah sempat nyuruh PPSU, kita juga sempat minta tolong sama orang ya, sama Yanto, itu juga nggak ada di got itu, airnya lancar, nggak ada binatang apapun gitu. Dan baunya dari gudang itu kebetulan kan. Terus ya udah akhirnya terus diteleponlah ke almarhumnya juga tidak bisa dihubungin. Terus nggak tahu ada Babinsa juga, Pak Babinsa datang karena ditelepon sama Pak Gandhi juga. Oke. Jadi Bu Pandia sempat masuk ke dalam nggak? Enggak. Nggak. Kebetulan saya cuma di depan aja sih, di bawah sini untuk ngeliat aja pendobrakannya itu aja sih. Oke. Kaget dong pasti ya? Kaget banget. Kaget ya. Bu Pandia katanya sempat kenal sama Pak Hamka, sama almarhum ya, dan keluarganya. Di mata Bu Pandia, keluarga ini kayak gimana sih? Kalau yang intens banget sih nggak terlalu kenal banget, benar-benar itu ya. Yang saya tahu dia orangnya cukup sering beribadah ya, ke masjid juga sering seperti itu. Jadi kalau Rajin ibadah dia ya? kuat gitu. Oke. Dan sehari-hari profesinya pernah tahu atau pernah tanya? Kalau yang saya tahu dari orang-orang sih dia punya agen travel. Oh, agen travel. Travel umroh umroh. dan haji ya. Oke. Itu. Oke, untuk ibunya sendiri?
sempat istrinya. komunikasi ya. Kalau saya selama saya jual kue di sini karena saya baru ya nitip kue di sini selama sebulan itu nggak pernah ngeliat istrinya. Baru tahu pas dievakuasi kemarin hari Sabtu itu dari atas ke bawah, oh ini istrinya. Oh sempat lihat juga. Sempat lihat. Kondisinya memang memprihatinkan ya. Iya, kurus ya karena kurang makan ya selama kurang lebih 2 minggu. Aduh, sedih banget Terus ya. anaknya juga Yang ada 4 tahun ya? balita, iya. 3 Perempuan. tahun, 4 tahun lah itu. Perempuan ya? Perempuan. Dengan keadaan yang ya prihatin sih, nggak Oke. pakai celana, Oke. tidak ada pampers juga, baju compang-camping, lepek seperti itu. Sejauh yang pernah didengar oleh Bu Pandia, ada yang mencurigakan nggak sih dari keluarga Pak Hamka ini? Nggak ada sih, karena mereka juga kalau yang saya lihat sih jarang komunikasi juga dengan warga ya. Kalau pahamkannya paling waktu sebelum kejadian itu pernah sempat beli jajanan di sini, sarapan, beli buras kayak gitu, sempat terlihat pucat. Memang lagi sakit, dia bilangnya lagi sakit, nggak enak badan, mau dikerok, panas dingin kata dia gitu. Kapan itu ketemunya terakhir? 2 minggu sebelum kejadian. 2 minggu sebelum kejadian. Oke, sempat terlihat pucat ya? Iya, pucat. Karena kita teman saya si Fitra sempat nanya, Om, kenapa Pak Haji? Katanya gitu, kok mukanya pucat? Dia bilang, saya lagi sakit, nggak enak badan, lagi panas dingin, mau dikerok. Dari situ sudah nggak beli-beli lagi sih besokannya. Oke. Bapak Dia, terima kasih ya Sama-sama. atas keterangan yang disampaikan kepada kami ya. Terima kasih. Ini Sama-sama. dagangannya enak nih, semoga laris ya. Kami dengar juga satu informasi bahwa ada momen di mana istri korban sempat turun dari lantai 2 dan kemudian membeli obat. Nah, obat apa yang dicari? Maka kita langsung tanya saja pemilik warung yang barangkali bisa memberikan keterangan kepada kita mengenai obat yang sempat dicari oleh korban. Oke. Assalamualaikum Bu. Maaf ganggu ya Bu ya. Dengan Bu siapa Bu? Dila. Bu Dila. Bu Dila ya. Bu Dila, kami dengar bahwa istri korban, istri Pak Haji Hamka, sempat mau beli obat. Iya. Nah, obat apa sih dicari, Bu? Waktu itu pas azan maghrib beli obat diare. Obat diare. Iya. Cuman nggak ada, jadinya beli Yakul 5 biji. Itu ibu yang langsung yang layani waktu itu? Iya. Oke. Tapi kondisi ibunya kan udah gemeter. Waktu itu udah gemeter. Iya. Ibu sempat nanya nggak? Ya saya tanya, ibu kenapa? Kok mukanya pucat? Kata saya gitu. Katanya emang lagi pada sakit. Satu keluarga. Bilangnya emang lagi pada sakit gitu aja, nggak tahu, nggak ngomong sekeluarga. Terus beliau ngomong katanya saya lagi pasang implan. Kata suami saya implannya suruh copot karena saya nggak cocok gitu bilang. Mohon maaf Bu ya. Implan apa yang dimaksud? KB. Oh, oke. Pasang Implan KB KB. implan di sebelah sini. Terus bilangnya karena nggak cocok gitu. Kata suami saya disuruh lepas. Terus saya jawab, ibu buruan segera lepas di bidan beratatin belakang itu bisa, kata Oke. saya gitu. Oh iya nanti gitu. Terus kan kondisinya kan gemeter. Kata saya, ibu itu badannya udah geter gitu. Ibu cepetan, kata saya gitu. Terus iya pas putar balik kan kayak sempoyongan gitu badannya, kayak mau Jatuh. Terus kata saya, ibu perlu saya antar ke atas? Nggak usah. Dia nggak ke situ. Oh, itu ketemu terakhir. Iya. Itu sekitar tanggal 16 kalau nggak salah. 16 Oktober. Iya. Nah, Pas azan maghrib. Oke, pas azan maghrib. Dan jenazah ditemukan 28 Oktober, hari Sabtu. Iya. Terima kasih ya, Bu Dila ya. Semoga sehat terus ya Bu ya. Nah, ini kita juga nggak tahu nih, masih misteri, dan harapannya kita akan cari tahu apa yang sebenarnya terjadi di sana. Nah, pas saya buka ternyata itu ada 2 anak, yang satu di kasur, Iya. satu udah sujud juga, yang kecil. Mohon maaf Pak, kondisinya sujud Pak. Ya, Berarti yang meninggal ayah dan anak dalam kondisi sujud. ya.
Aroma tak sedap masih tercium di lokasi penemuan jasad seorang pria dan anaknya yang ditemukan tewas mengenaskan di sebuah rumah di kawasan Tugu Selatan, Koja, Jakarta Utara. Tetangga dan pengurus lingkungan di sekitar lokasi kejadian pun menyemprotkan cairan kimia pembersih agar baunya tak begitu terasa di hidung, terlebih saat tertiup hembusan angin. Ini adalah kediaman dari almarhum. Kami harus mengaku bahwa di sini bau tak sedap, aroma tak sedap memang betul-betul menjadi tantangan kami untuk melakukan peliputan, sobat. Ini tampak belakang. Di atas itu adalah kamar di mana ditemukan jenazah almarhum. Mohon maaf sekali lagi saya harus katakan, bau tak sedap betul-betul masih terasa di sini. Sekalipun sudah didisinfektan dan lain sebagainya. Dengan segala hormat saya kepada keluarga almarhum ya. Dan di tempat inilah bermula dikiranya ada temuan bangkai tikus ataupun bangkai binatang yang kemudian dilaporkan oleh warga tadi, dan di sana langsung dilakukan penggerbekan di dalam kediaman sini. Dan untuk menghilangkan bau, Anda bisa lihat ini. Ini adalah taburan kopi ini. Ini taburan kopi yang warga taburi supaya setidaknya menghilangkan bau. Dan juga lihat, saya bisa katakan ya, taburan kopi sedikit banyak tidak membantu karena memang bau di tempat kami berdiri saat ini sangat mengganggu. Sangat mengganggu. Saya coba minta keterangan kepada Pak Bambang. Ya. Pak Bambang adalah babinsa yang pertama kali menemukan jasad ya, menemukan kedua korban yang sudah menjadi jenazah dan dua korban yang dalam keadaan sekarat dan prihatinkan. Iya, Mas. Pak, mohon maaf, saya harus katakan memang baunya sampai sekarang memang betul-betul terasa ya Pak ya? Iya, masih terasa. Karena yang diambil kan jasadnya, darahnya masih di dalam. Masih ada darahnya Pak? Ya, masih ada. Jadi Bapak menyaksikan dengan mata kepala Bapak sendiri masih ada darah di sana? Ya. Bambang, begitu Anda dapat laporan, yang pertama kali memberitahu kepada Anda atau mengontak Anda siapa Pak? Ya, jadi waktu hari Sabtu tanggal 28 pagi sekitaran jam 8 saya di kontak sama warga, ya, warga dan Pak Lurah juga ngontek saya, ada bau nggak sedap di sampingnya Pak Haji Sugandi, rumah Pak Haji Sugandi. Persis tempat kita berdiri tadi ya? Ya. Nah, terus saya datengin, ya kan, nyampe di sini, nyampe di TKP sini, saya mengecek di samping, ya, nggak langsung masuk. Jadi saya menanyakan ke Pak Haji Sugandi, ya kebetulan dia kan mantan RW 3. Nah, saya menanyakan, bau nggak sedap di mana Pak Haji? Jadi di samping, saya cium, ya kan, saya cium. Dikirain saya bangkai tikus atau bangkai kucing. Nah, akhirnya saya jongkok, saya lihat di selokan nggak ada bangkai. Pas saya tengok di eksosnya itu bau. Wah, ini, saya tanya Pak Haji, itu di dalam ada berapa orang? Ada suami, istri, anak 2 Pak. Oh, pikiran saya ini udah orang-orangnya ini udah meninggal semua lah. Oke. Saya kira, ya kan, pikiran saya itu analisa saya. Nah, habis itu langsung saya naik ke atas. Oke, Bapak masuk lewat sini Pak? Ya, lewat sini didampingi sama warga. Oke. 2 orang. Oke. Jadi Pak Bambang sama Pak Mujakir. Oh. Ya, Pak Mujakir. Saya naik ke atas duluan, terus di atas itu nggak ada bau. Sama sekali? Bangkai itu nggak ada. Oke. Di atas itu nggak ada. Nah, habis itu saya ketuk-ketuk. Tidak ada respon? Assalamualaikum. Nggak ada jawab? Nggak ada respon kan, 5 menit. Akhirnya saya Buka. bersepakat sama Pak sama warga, dobrak. Jadi saya dobrak, saya tendang. Oke. Masalahnya udah saya dorong-dorong nggak bisa, berarti Nggak bisa. kan terkunci. Oke.
Akhirnya Bapak dobrak? Saya dobrak, saya tendang. Oke. Ya kan? Nah, langsung saya lihat perempuan duduk di sofa. Jadi kursi sofa ini ada pada depan. Oke. Jadi nyantai gitu duduk. Ya itu katanya istrinya korban. Sedang apa Pak? Sedang duduk nyantai di sofa. Oke. Nah, pas saya dobrak itu langsung beliau Menoleh? melototin saya, noleh saya. Ya. Marah? Enggak. Mhm. Nah, itu saya panggil, Bu, sini no, ke sini no, diem aja. Akhirnya saya punya inisiatif, saya datengin, saya masuk, ya sama warga kan. Nah, terus saya pegang tangannya, Bapak mana Ibu, Bu, anak mana? Keluar Pak, no. Itu sempat bilang keluar gitu. Udah keluar. Nah, akhirnya saya, wah, agak jelas ini. Saya sama warga Pak Mujakir sama Pak Bambang, saya suruh Bapak keluar. Ibu itu, saya masuk ke dalam ngecek. Nah, suaminya lagi tertelungkup. Di mana Sujud. Pak? Di mana Di Pak? depan kamar mandi. Nah, terus sampingnya pintu kamar anaknya. Hmm. Pertama saya buka itu kamar pertama karena saya mau nyelamatin anaknya, ya kan bapaknya udah nggak ada, saya mau nyelamatin anaknya. Katanya kamar pertama saya buka nggak ada, kosong. Saya mau melangkah ke kamar kedua kan karena ada korban, saya nggak berani. Akhirnya saya lari ke sini jendela. Terus saya minta bantuan warga, saya suruh ngambil linggis buat buka jendela itu karena keras. Saya congkel itu jendelanya. Nah, pas saya buka ternyata itu ada 2 anak, yang satu di kasur, yang satu udah sujud juga, yang kecil. Mohon maaf Pak, kondisinya sujud Pak? Ya. Berarti yang meninggal ayah dan anak dalam kondisi sujud? Ya. Kami dengar 2 anak ini yang meninggal 2,5 tahun. Kondisinya juga sujud? Iya. Anak laki-laki Pak? Iya, laki-laki di lantai. Di lantai Pak? Yang terakhir, yang ketiga, anak yang selamat Pak? Yang dalam kondisi sekarat? Perempuan. Dalam kondisi apa Pak? Itu di atas tidur? Di atas kasur. Tertidur Pak? Iya, lemas, nangis. Jadi nangis. Habis itu saya ambil, saya bawa ke luar, nangis kejar. Ya dalam keadaan lemas juga. Jadi dua-duanya itu nggak pakai celana, Nah, waktu itu saya minta pertolongan warga, saya suruh bawa ke bidan Dartati, ya, bidan terdekat dulu pertolongan pertama. Terus di bidan itu disuruh mandi, ya kan, dikasih makan. Anaknya lahap itu. Anaknya langsung makan lahap? Iya, makan lahap. Oke. Ya, karena Masih bisa bicara Pak? hari, Masih bisa bicara anaknya Pak? Anaknya ya diem aja. Dia? Masih 4 tahun, masih shock ya. Jadi udah nggak makan berhari-hari. Gitu. Kelihatannya memang kurangan nutrisi ya Pak ya? Iya. Kelaparan ya Pak ya? Iya. Sama ibunya itu juga lemas, berarti lemas. Wah. Lemas kayak nggak ada tenaga itu aja juga dibopong. Waktu Bapak sempat komunikasi Pak dengan ibunya ataupun dengan anaknya, apa yang Bapak tanya waktu itu? Waktu saya ketemu ibunya itu lagi di sofa itu, saya menanyakan, Bapak mana, anak mana? Itu udah jawabannya udah nggak jelas. Gitu. Udah ngawur ya Pak? Iya ngawur. Oke. Udah keluar. Itu yang menjadi fakta menarik nih sobat, bahwa kita mendengar apa yang disampaikan Pak Bambang ketika berkomunikasi dengan korban selamat, menyebutkan bahwa suaminya dan anak-anaknya sedang berada di luar. Padahal ditemukan sudah tidak bernyawa lagi, ada dalam satu lingkungan rumah tempat mereka tinggal. Si ibu, saya tanya memang kayak depresi. Dia nggak terlalu nyambung gitu. Oke. Si ibu kan pas saya lihat, saya udah dikasih makan, saya tanya pelan-pelan, ibu itu yang meninggal siapa, dia nggak kenal. Masa? Ya, nggak tahu. Dia bilangnya itu bukan suami.